Baiklah, saya Giagit Aurelia Adrian dari Fakultas Teologi, Prodi Misiologi dan Komunikasi Kristen dengan NIM 240203003. Saat ini saya akan mempresentasikan video atau hasil wawancara saya mengenai dampak teknologi bagi gereja di jemaat saya, yaitu Gemi Maranatha Tinongko. Selamat menyaksikan. Dan ini adalah presentasi pekerjaan yang sudah saya wawancarai di Jemaat Gemi Maranatha Tinongko. Di sini pelajar berjumlah 18% dan ibu rumah tangga 22%, nelayan 19% dan petani 15%, kemudian penatua 26%. Dan juga di sini ada umur dari Jemaat Gemi Maranatha Tinongko yang sudah saya wawancarai. Di sini 18 hingga 25 tahun 18% dan 30 sampai 40 tahun 22%, 48 hingga 60 15%, 44 hingga 55 tahun 19% dan 25 hingga 30 tahun 26%. Dan masuk pada latar belakang, penggunaan teknologi dalam kegiatan ibadah semakin meluas. Banyak gereja mulai mengadopsi alat-alat seperti proyektor, layar lebar, dan sistem audio yang canggih dalam kebaktian mereka. Gereja juga memanfaatkan internet untuk mengadakan ibadah online yang sangat bermanfaat terutama di masa pandemi. Namun, hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai apakah penggunaan teknologi dapat mengurangi keaslian atau kesakralan ibadah tradisional yang dilakukan secara fisik di gereja. Dan masuk pada pertanyaan yang pertama, yaitu apakah Anda setuju bahwa penggunaan teknologi seperti siaran langsung dan aplikasi gereja dapat membuat ibadah lebih mudah diakses oleh jemaat yang tidak bisa hadir secara fisik? Dan di sini jemaat saya banyak yang menjawab setuju dan 13% tidak setuju. Dari alasan yang saya dapat dari jemaat yang sudah saya wawancarai, banyak yang mengatakan teknologi memberikan kemudahan bagi jemaat yang mungkin berada jauh dari gereja atau tidak memiliki keterbatasan fisik seperti lansia atau mereka yang sakit, untuk tetap mengikuti ibadah seperti siaran langsung, memungkinkan mereka yang tidak dapat hadir di gereja untuk tetap terhubung dengan kegiatan ibadah, memperdalam iman mereka dan merasakan kebersamaan meskipun secara virtual. Dan dengan siaran langsung atau aplikasi gereja, jemaat dapat mengikuti ibadah kapan saja dan di mana saja. Ini sangat bermanfaat bagi orang-orang yang memiliki jadwal padat atau tinggal di tempat yang jauh dari gereja. Fleksibilitas ini memungkinkan jemaat untuk tetap berpartisipasi dalam kegiatan rohani tanpa batasan geografis. Dan melalui siaran langsung dan aplikasi, gereja bisa menjangkau lebih banyak orang baik di dalam maupun di luar komunitas gereja. Dan ini memberikan kesempatan bagi mereka yang belum mengenal gereja atau belum tertarik untuk mencoba beribadah secara online. Dan teknologi juga memungkinkan gereja untuk terus melayani komunitas yang lebih luas tanpa terbatas oleh kapasitas fisik gedung gereja. Dan juga di sini ada jemaat yang tidak setuju. Dari alasan yang mereka jelaskan adalah banyak orang yang berpendapat bahwa ibadah yang dilakukan secara virtual bisa kehilangan unsur penting dari kehadiran fisik di gereja, seperti interaksi langsung dengan sesama jemaat, persekutuan yang terjadi selama ibadah, dan pengalaman rohani yang lebih mendalam. Ibadah di gereja bukan hanya soal mendengarkan khotbah atau berdoa, tetapi juga tentang merasakan kebersamaan dan membangun hubungan dengan komunitas. Dan ada yang berpendapat bahwa dengan adanya pilihan ibadah online, jemaat bisa merasa lebih mudah dan malas untuk hadir secara fisik di gereja. Mereka mungkin merasa bahwa ibadah bisa dilakukan tanpa usaha ekstra, seperti perjalanan menuju gereja, yang pada akhirnya bisa mengurangi rasa hormat dan makna dari ibadah itu sendiri. Dan kehadiran fisik dianggap memberikan kedalaman spiritual yang tidak bisa sepenuhnya digantikan dengan teknologi. Dan pertanyaan yang kedua,
apakah Anda merasa bahwa ibadah atau kegiatan gereja yang dilakukan secara online mengurangi rasa kebersamaan dan kehangatan yang biasa dirasakan dalam pertemuan tatap muka? Dan di sini banyak jemaat yang setuju berjumlah 91,4%, dan yang tidak setuju 8,6%. Dari alasan yang mereka berikan adalah alasan utama yang membuat sebagian orang setuju bahwa ibadah online mengurangi rasa kebersamaan adalah karena ibadah online tidak melibatkan interaksi tatap muka yang intim. Dalam pertemuan langsung, jemaat bisa saling bertegur, sapa, berbicara, dan berbagi pengalaman rohani yang menciptakan rasa kebersamaan yang mendalam. Proses berbagi sukacita dan duka cita bersama komunitas bisa terasa lebih kuat dan lebih nyata ketika dilakukan secara langsung di gereja. Dan juga ada yang memberikan alasan persekutuan yang terbatas. Ini persekutuan jemaat adalah salah satu elemen penting dalam kehidupan gereja. Saat ibadat dilakukan secara tatap muka, jemaat dapat saling mendukung secara emosional dan spiritual, baik melalui percakapan pribadi, doa bersama, atau kegiatan kelompok setelah ibadah. Dalam ibadah online, banyak dari interaksi ini yang tidak bisa dilakukan dengan cara yang sama, sehingga rasa kebersamaan yang terbentuk bisa sangat berkurang. Dan ada jemaat yang tidak setuju. Mereka berpendapat bahwa ibadah online dapat tetap mempertahankan rasa kebersamaan melalui teknologi. Fitur seperti video call atau platform sosial dapat menciptakan rasa terhubung dan mendekatkan umat meski secara virtual. Dalam konteks tertentu, seperti bagi mereka yang memiliki keterbatasan fisik atau tinggal jauh, ibadah online bisa menjadi alternatif yang efektif dan memungkinkan mereka tetap terlibat dalam kehidupan gereja. Dan pertanyaan yang ketiga, menurut Anda apakah penggunaan Alkitab digital dan sumber daya online dapat memperdalam pemahaman jemaat terhadap firman Tuhan? Dan di sini jemaat ada yang mengatakan ya 52,2% dan tidak 47,8%. Dari pihak yang setuju, alasan yang mereka berikan adalah digital dan sumber daya online dapat memperdalam pemahaman jemaat terhadap firman Tuhan. Dan alasan utama mereka adalah mudah diakses di mana saja dan kapan saja. Alkitab digital memungkinkan jemaat untuk mengakses firman Tuhan kapan saja dan di mana saja, asalkan memiliki perangkat digital dan koneksi internet. Ini memudahkan mereka untuk membaca, mendalami, dan mempelajari Alkitab tanpa terbatas pada waktu atau lokasi tertentu. Dan Alkitab digital bisa diakses melalui berbagai perangkat seperti smartphone, tablet, dan komputer yang memberikan kenyamanan bagi pengguna. Selain itu, ada banyak aplikasi Alkitab yang memungkinkan pengguna untuk membeli terjemahan yang mereka sukai atau lebih mudah dipahami, serta dapat mencari ayat dengan cepat. Dan pencarian ayat dan referensi Alkitab digital sering dilengkapi dengan fitur pencarian yang memudahkan jemaat untuk menemukan ayat atau topik tertentu dengan cepat. Selain itu, banyak aplikasi Alkitab juga menyediakan tafsiran, komentar, dan catatan kaki yang membantu memperdalam pemahaman terhadap teks-teks tertentu. Dan juga ada pihak yang tidak setuju, kehilangan kedalaman dan keharusan membaca dengan fokus. Jadi pembacaan Alkitab melalui perangkat digital seringkali bisa terganggu oleh notifikasi atau aplikasi lain yang mengalihkan perhatian jemaat. Hal ini bisa mengurangi fokus dalam merenungkan firman Tuhan yang dalam banyak tradisi gereja dianggap penting untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam. Dan juga beberapa orang merasa bahwa pengalaman membaca Alkitab melalui layar digital tidak sebanding dengan membaca Alkitab cetak secara fisik. Membaca Alkitab dalam bentuk buku fisik seringkali dianggap lebih mendalam, memungkinkan jemaat merasakan kehadiran firman Tuhan secara lebih kuat, serta menciptakan suasana yang lebih khusyuk dan merenung. Dan pertanyaan yang keempat, apakah Anda merasa bahwa penggunaan teknologi dalam gereja seperti proyektor untuk lagu dan khotbah memudahkan jemaat untuk mengikuti kebaktian?
Dan dari semua jawaban yang saya wawancarai dari jemaat, mereka mengatakan 100% ya dan 0% tidak. Dan berikut ada video saya sudah mewawancarai salah satu jemaat di Jemaat Gemi Maranatha Tinongko, seorang ibu rumah tangga dengan umur 39 tahun. Apakah Ibu sebagai jemaat setuju bahwa proyektor atau LCD itu dapat memudahkan jemaat? Setuju, karena dengan penggunaan LCD lebih mempermudah anggota jemaat untuk mengikuti persekutuan ibadah dibandingkan dengan menggunakan tata ibadah. Dan pertanyaan yang kelima atau pertanyaan yang terakhir, apakah Anda merasa bahwa penggunaan teknologi dalam gereja seperti media sosial atau aplikasi dapat menciptakan kesenjangan antara jemaat yang lebih tua dan yang lebih muda dalam cara mereka berpartisipasi dalam gereja? Dan di sini jemaat ada yang mengatakan ya 65,2% dan tidak 34,8%. Dan pihak yang setuju mengatakan bahwa penggunaan teknologi dalam gereja seperti media sosial atau aplikasi dapat menciptakan kesenjangan antara jemaat yang lebih tua dan yang lebih muda dalam cara mereka berpartisipasi dalam gereja. Seperti generasi muda yang tumbuh dengan teknologi cenderung lebih nyaman dan terampil dalam menggunakan media sosial, aplikasi, dan alat digital lainnya. Mereka dapat dengan mudah mengakses ibadah online, berbagai konten keagamaan, atau partisipasi dalam diskusi gereja platform seperti Facebook, WhatsApp, dan Instagram. Dan banyak jemaat yang lebih tua merasa kesulitan atau bahkan tidak tertarik untuk menggunakan teknologi. Mereka mungkin merasa lebih nyaman dengan cara tradisional dalam beribadah seperti menghadiri kebaktian tatap muka atau membaca Alkitab fisik. Hal ini bisa menciptakan jurang pemisah dalam partisipasi gereja, di mana generasi muda lebih aktif dalam mengikuti perkembangan gereja yang berbasis teknologi, sementara generasi tua mungkin merasa terisolasi atau terpinggirkan. Dan di sisi lain juga ada pihak yang tidak setuju. Mereka berpendapat bahwa teknologi dapat mempererat hubungan antar generasi dan menciptakan kesempatan bagi semua jemaat untuk berpartisipasi dalam kehidupan gereja. Teknologi seperti aplikasi gereja atau ibadah online justru dapat memperluas akses ke gereja bagi semua usia, termasuk jemaat yang lebih tua. Misalnya ibadah memungkinkan mereka yang tidak bisa datang ke gereja karena keterbatasan fisik atau masalah mobilitas untuk tetap mengikuti kebaktian. Dengan demikian, teknologi tidak memisahkan tetapi justru memberikan kesempatan yang lebih besar bagi jemaat dari semua usia untuk berpartisipasi. Ya, dan itu adalah 5 pertanyaan yang sudah saya tanyakan atau saya lakukan penelitian kepada jemaat saya di Gemi Maranatha Tinongko, dan juga ada alasan-alasan yang mereka sampaikan yang sudah saya wawancarai juga. Dan saat ini saya masuk dalam kesimpulan, dan penggunaan teknologi dalam ibadah seperti live streaming dan alat bantu visual dapat meningkatkan pengalaman ibadah bagi mereka yang tidak dapat hadir langsung, namun gereja perlu mempertimbangkan dampak terhadap kedalaman pengalaman rohani dan keaslian ibadah agar teknologi tidak mengurangi makna spiritualnya. Dan demikian video saya di saat ini. Mohon maaf bila ada salah kata, dan terima kasih sudah menonton. Shalom.